ya sebelum ibadah. Yuk taati peraturannya. Yang pertama, teman-teman sudah mandi dan pakai pakaian yang rapi ya. Lalu duduk di tempat yang nyaman. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini ibadah. Jadi jangan sambil makan, ngobrol, dan bermain ya. Kita harus serius. Yang ketiga, jika ada hal-hal yang belum mengerti, jangan malu. Bertanya pada papa, mama, atau tanyakan kepada kakak guru sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, aku mau ngomong nih. Jadi kemarin aku ketemu sama Tante Anita. Terus aku titipin pesan untuk ngajakin kalian ibadah sekolah minggu. Mulai minggu depan ibadahnya onsite loh. Jangan lupa datang ya. Tuh, aku rasanya kok masih males ya kalau ikut ibadah onsite. Aku online aja deh. Ya sama, aku juga ibadah online aja ah. Jangan gitu dong. Udah dibuka ibadah onsite-nya. Ibadahnya juga mentaati protokol kesehatan, jadi gak ada alasan lain buat nggak berangkat ibadah ke gereja. Aku setuju banget sama Kak Glenn. Iya, aku juga setuju. Lagian seru banget loh ibadah bareng teman-teman. Nggak, aku mau online aja. Ih, kok gitu sih? Onsite aja. Online. Jangan pada berantem. Mending kita panggil Papa Tony. Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut? Gini loh Om Tony, mulai minggu depan ibadah sekolah minggunya tuh onsite. Tapi Jacqueline sama Cakra nggak mau datang, maunya ibadah online, males katanya. Nah kalau menurut Om Tony, kita itu ibadahnya online atau onsite sih? Ya ini ya, mumpung semua kumpul ya. Ibadah online dan onsite mana yang harus diikuti? Semua punya fungsinya masing-masing ya. Jadi online boleh kalau kita memang lagi ada pandemi kayak kemarin ada COVID ya, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Pemerintah ngomong nggak boleh. Nah akhirnya kita online, atau kita lagi ada halangan. Tapi ibadah itu sebaiknya ya onsite, karena ibadah itu kan kita kumpul bertemu ya. Dalam ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama ibadah pribadi. Pribadi itu kamu misalnya Joshua doa sendiri di rumah, baca Alkitab sendiri di rumah. Tapi ada juga ibadah berjamaah. Ya ngomong berjamaah yuk, 2, 3. Berjamaah. Nah berjamaah itu artinya bareng-bareng. Nah dalam ibadah onsite kita didorong untuk beribadah secara berjamaah, bareng-bareng, kumpul. Nah itulah ibadah. Nah gimana, sudah jelas? Berarti kalau misalnya Glenn ada halangan, misalnya kayak sakit gitu, ibadah online nggak apa-apa? Ya itu fungsinya gitu ya. Misalnya Glenn diajak orang tuanya keperluan keluarga, keluar kota, keluar pulau misalnya ya. Glenn suka pergi ke Lampung ya Glenn ya. Nah nggak bisa kumpul teman-teman nih, nggak bisa dengerin kakak-kakak guru sekolah minggu khotbah. Nah bisa diikuti lewat online. Tapi kalau memang tidak ada pandemi, tidak ada COVID, tidak lagi sakit, tidak ada lagi luar kota, ya kita ibadah kumpul-kumpul bersama ya, karena kita beribadah secara berjamaah, begitu ya. Oke, ada lagi nggak? Ini seru nih ngobrolnya. Mau tanya apa lagi? Kenapa sih Om kita harus beribadah di gereja? Nah ini dia ya. Kenapa kita harus beribadah di gereja? Nah di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, itu Tuhan membuat sebuah tempat yang khusus untuk Tuhan hadir dan juga kita bertemu dengan Tuhan. Nah, di rumah kita doa, Tuhan hadir nggak? Ada nggak Tuhan ketika kita doa? Tuhan hadir nggak? Hadir. Tapi Tuhan juga memberikan satu tempat rumah namanya bait suci. Pernah dengar nggak? Bait suci, kemah suci, tabernakel. Nah, itu adalah rumah yang dibuat khusus untuk orang-orang Israel datang kepada Tuhan. Mereka beribadah ke sana. Nah, seperti juga sekarang gereja kita dibuat, dibeli untuk apa? Lah kan bisa dari rumah. Tapi kenapa gereja ini dibuat, dibeli ya, didoakan supaya kita semua kumpul. Tempat ini sudah dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dikhususkan. Khusus untuk apa? Untuk ibadah.
ya kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan sama-sama. Jadi ya harus ke gereja kalau memang sudah kita punya tempat seperti ini, ya kita kan beli tempat ini, gereja ini kan juga nggak murah, duitnya banyak ya, dan kita siapkan semua untuk ibadah. Mosok sudah dibangun gini bagusnya gereja, kalian nggak mau ke gereja, ya di rumah tok ya kan, gitu ya Jacqueline ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada nggak sih ayat di Alkitab? Jacqueline lagi ya, gimana Jacqueline? Ada nggak sih ayat di Alkitab yang menunjukkan kalau kita harus beribadah di gereja? Wah banyak sekali ya, karena kita dari dulu diminta untuk beribadah dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua disuruh kita untuk beribadah ke rumah Tuhan ya. Contoh satu yang Om mau baca, Mazmur 100 ayat yang keempat, dikatakan demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang kota bukan, ini pintu gerbang rumah Tuhan ya. Dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kita diminta, yuk kita ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita memuji Tuhan, kita beribadah, kita mendengarkan khotbah ya. Jadi itulah dimana ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan supaya kita beribadah ke rumah Tuhan. Ya, Jacqueline ya, jelas ya. Ada lagi? Mungkin teman-teman yang lain? Ya, kamu mau tanya? Ya. Tanya apa? Apakah ibadah dilakukan setiap hari Minggu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang baik ya. Apakah ibadah itu harus hari Minggu? Ya. Nah, memang Alkitab juga kita menetapkan ibadah orang Kristen hari Minggu, ya. Kenapa harus hari Minggu? Ada yang tahu nggak alasannya? Nggak tahu ya. Nah, Om mau kasih jelas. Ada beberapa alasan, tapi Om kasih 2 alasan saja. Yang pertama, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Yang pertama karena Yesus bangkit di hari Minggu, ya. Yesus mati di hari Jumat, kita merayakan Jumat Agung. Kemudian Alkitab berkata 3 hari kemudian Yesus bangkit, yang kita rayakan dalam perayaan Paskah. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Nah, Yesus bangkit di hari Minggu, kita ibadah di hari Minggu. Nah, Alkitab juga Om Tony mau kasih 1 ayat lagi nih, dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7. Berkata begini, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, Rasul Paulus itu khotbah beribadah di hari Minggu. Loh, kok tahu Om Tony hari Minggu? Alkitab berkata pada hari pertama minggu itu. Nah, jangan berpikir tentang hari yang kita lewati seperti sekarang ya, penanggalan Masehi. Kalau hari itu dimulai dari Minggu. Jadi kalau hari Minggu, hari pertamanya apa? Hari setelah Minggu apa? Senin ya. Tapi orang Israel hari Sabatnya bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu ya. Jadi Sabtu itu mereka hari Sabat. Jadi kalau Alkitab ngomong pada hari pertama dalam minggu itu, berarti Sabtu hari pertamanya apa? Setelah Sabtu? Minggu. Jadi orang-orang para rasul pun beribadah di hari Minggu. Jadi itu yang membuat kita kenapa kita harus ibadah di hari Minggu? 2 alasan. Masih ingat? Yang pertama karena Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Yang kedua alasannya karena para rasul beribadah di hari Minggu pada waktu itu. Nah, contohnya pada hari pertama dalam minggu itu. Nah, minggu itu diawali dengan hari Sabtu. Jadi kalau hari pertamanya hari Minggu, ya. Apalagi Joshua punya pertanyaan lagi? Kalau begitu, saat kita berdoa atau membaca Alkitab di luar hari Minggu, apakah itu termasuk ibadah? Nah, ini dia ya. Apakah kalau kita berdoa, baca Alkitab, termasuk ibadah? Termasuk, ya. Kenapa? Karena ibadah itu kita bisa lakukan setiap hari. Tapi Tuhan menetapkan ada 1 hari di mana kita menjadi hari Sabat kita untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, hari-hari seperti yang kita lewati ya itu namanya juga beribadah. Nah, itu ibadah pribadi, ibadah sendiri-sendiri di rumah ya, tapi juga ada ibadah di hari Minggu di mana itu menjadi ibadah pokok. Ya. Ya, biar nggak lupa ngomong ibadah pokok. Nah, ibadah pokok kita di hari Minggu. Walaupun setiap hari kita harus beribadah, berdoa, baca Alkitab,
memuji Tuhan ya. Nah itu termasuk begitu. Itu ya sesuai ya. Ada nggak temannya yang lain mau tanya? Oh kamu ya. Kenapa sih kenapa masih ada gereja yang ibadahnya tidak sambil angkat tangan atau tepuk tangan? Oke, itu adalah sebuah semacam kekayaan atau variasi banyak gereja ya. Gereja tidak harus punya sebuah gaya ibadah yang sama ya. Jadi ada gereja yang tidak tepuk tangan, ada yang ibadahnya tepuk tangan. Di gereja kita kan tepuk tangan ya. Ada gereja yang hanya pakai organ ya. Ada yang pakai organ tok, ada yang pakai piano tok ya. Tapi di gereja kita komplit ya. Ada drum, ada bahkan nari-nari tamborin juga. Nah, tidak apa-apa. Itu sesuatu yang berbeda, tetapi bukan hal yang perlu kita jadi ngejek-ngejek teman ya. Kamu kok gerejanya nggak tepuk tangan, gerejamu kok nggak pakai drum, nggak usah begitu ya. Kenapa? Karena ibadah kita tidak berbicara tentang alat musik yang seperti apa. Walaupun kitab Mazmur menuliskan ibadah itu adalah ibadah yang ya dengan alat musik, ya tepuk tangan, ya angkat tangan. Tapi ada gereja-gereja yang tidak memakai itu, tidak masalah, tidak apa-apa ya. Nah, jadi jangan jadikan itu perbedaan yang kita jadi ngejek teman-teman yang lain ya. Oke? Ada lagi? Kenapa sih kalau ibadah kita harus ada pujian, firman Tuhan dan persembahan? Nah, ini dia. Ibadah itu dibagi dua. Perhatikan ya. Yaitu menurut Om Tony ada dua nih. Ada dua bagian besar dalam ibadah. Apa itu? Yang pertama adalah ibadah itu bagian yang pertama dari kita untuk Tuhan. Bagian kedua dari Tuhan untuk kita. Nah, yuk dihafalkan dulu. Ibadah itu yang pertama dari kita untuk Tuhan. Ngomong sama-sama. 2, 3. Dari kita Untuk Tuhan. Nah, yang kedua adalah dari Tuhan untuk kita. Nah, dua unsur itu harus terpenuhi. Nah, Om Tony tanya, ketika kita menyanyi itu kira-kira yang pertama atau yang kedua? Kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita? Kita untuk Tuhan, betul ya. Jadi kita menyanyi untuk Tuhan. Ketika mungkin Jenis menari, ya, kira-kira masuk unsur yang mana? Kita untuk Tuhan, ya, kita menari untuk Tuhan. Yang main musik, kita untuk Tuhan. Nah, saatnya firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan berbicara kepada kita. Nah, itu unsur yang mana? Tuhan untuk kita. Jadi dua unsur itu harus terpenuhi dalam ibadah, ya. Nah, memberi persembahan. Tadi ditanyakan ya, bagaimana ada persembahan juga? Persembahan itu adalah kita untuk Tuhan. Nah, ketika kita memberikan persembahan, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati, Tuhan untuk kita. Ya, terakhir doa berkat. Diberkatilah, ya. Pulanglah membawa damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu berkat turun atas kita. Jadi Tuhan untuk kita. Ya, pinter ya semua. Dan nangkap semua. Apalagi? Oke, mau nanya nih. Oke, Jenis. Gimana, Jenis? Kenapa ya kalau di gereja itu orang tua ibadahnya sendiri, remaja ibadahnya sendiri, yang seusia kita juga ibadahnya sendiri? Nah, ini bagus nih ya. Didengerin ya baik-baik. Kenapa di gereja harus ada ibadah-ibadah sendiri? Nah, di gereja kita namanya ibadah kategorial. Kategorial itu kategori masing-masing. Nah, ibadah umum itu hari Minggu adalah ibadah yang semuanya bersifat umum. Semua, jadi khotbahnya ya untuk orang tua, untuk remaja, untuk anak-anak yang bersifat umum, ya. Tapi kita ini kan ya perlu kebutuhan yang lain. Misalnya ada kakak-kakak kita yang sudah bekerja, dia ingin ngerti gimana ya kerjaan sekarang susah, ya. Kita mungkin papa kita ya punya papa yang kerja nggak? Ya, nah mungkin gini, papa kita lagi ngeluh nih, sekarang kerjaan susah, cari duit susah, gimana ya mempertahankan iman di tengah-tengah seperti ini. Nah, mereka masuk ke ibadah kategorial. Misalnya ibadah para pengusaha. Di tempat kita ada tent maker namanya ya. Nah, terus misalnya anak-anak sekolah minggu. Kenapa ya? Karena sekolah minggu ya harus
bahasanya bahasa anak-anak, misalnya yang khotbah bahasanya bahasa orang tua, ya bahasa-bahasa yang susah-susah, nanti kan anak sekolah minggu nggak bisa ngerti ya. Nah, anak nggak jelas, betul Cakra ya. Jadi perlu ibadah yang sesuai umur, sesuai kategori ya. Misalnya ibadah para wanita. Nah, ibu-ibu para wanita ini kan ada mak-mak kita, mama-mama kita ini kan punya apa ya, punya kebutuhan sendiri ya. Mereka suka ngobrol, suka apa, suka ceriwis sama-sama ya. Jadi kalau ceriwisnya sendiri, papanya nggak suka diajak ceriwis gitu kan, nanti bosen ya. Tapi kemudian ketika dikumpulkan bareng-bareng, wah ceriwis semua, rame ya, seneng. Jadi itu yang membuat kita perlu ibadah-ibadah kategorial. Misalnya kenapa sih kita harus masuk sekolah minggu? Ya karena kita usia sekolah minggu. Nanti kalau udah remaja masuk ke ibadah remaja, kalau udah youth masuk ibadah youth ya. Nanti kalau udah tua nih, rambutnya putih-putih semua, nah masuk ibadah ASC namanya, Alitia Senior Citizen ya. Itu ibadah di tempat kita untuk orang-orang tua yang umurnya 60-an ya. Kamu rambutnya udah putih belum? Mau masuk ASC enggak? Enggak ya. Ya gitu ya jenis ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jadi mau tanya lagi nih, kalau kita nggak ikut ibadah sekolah minggu, tapi ikut orang tua ibadah umum gimana? Nah, itu ya namanya tidak lengkap ya. Artinya ya kita ibadah umum hari Minggu, tapi kan jadi ibadah itu semacam kita ini mendapatkan makanan untuk manusia rohani kita. Tubuh kita ini punya dua jenis manusia, manusia jasmani dan manusia rohani. Nah, ucapkan sama-sama biar nggak lupa. Manusia apa? Jasmani dan rohani. Nah, manusia jasmani dan rohani ini sifatnya sama. Kalau mau kuat harus dikasih makan. Ya, kamu makan sehari berapa kali? 4 kali. Wah, ada yang 5 kali? Aku. Wah, kamu kok kurus ya? Ada yang 5 kali makan ya. Kamu makan berapa kali? 5 kali. Ya, ini karena mamanya pintar masak ya, makanannya enak-enak ya. Nah, tapi coba pikirkan ya, tadi pertanyaan jenis. Kalau manusia rohani saja, manusia jasmani makan sehari 5 kali. Ya umumnya 3 kali ya. Lah kok manusia rohaninya mosok kita dikasih makan seminggu sekali tok. Ayo, nanti manusia jasmaninya gedut-gedut ya kamu nih. Nanti manusia jasmaninya kurus-kurus ya. Nanti kesandung sedikit ambruk, kena angin langsung ambruk ya. Jatuh ya. Kenapa? Karena kita lemah, makanya perlu ditambah ibadah. Tidak cukup di hari Minggu, tapi ibadah juga perlu ditambah sesuai dengan umur kita ya. Sekolah minggu, mungkin nanti remaja masuk remaja gitu ya. Itu ya jenis ya. Ada lagi nggak? Ini ngobrolnya rame nih. Ada yang mau tanyakan lagi? Kenapa Cakra, ya gimana? kita harus beribadah? Kenapa kita harus beribadah? Nah itu dia. Tadi sebagai manusia rohani kita perlu beribadah. Nah ibadah itu punya fungsi gini. Yang pertama mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Mengucap syukur. Tahu nggak sih kita dari Senin sampai Sabtu itu disertai Tuhan. Ya. Kadang kita ini tidak sakit. Ada orang yang kecelakaan. Ada orang yang sakit. Ya. Dan kalau kita hari Minggu kita merasa oh iya ya, kok aku tidak sakit, aku tidak kekurangan makan, orang tua aku sehat. Nah itu berarti ada berkat Tuhan. Nah ibadah itu kita mengucap syukur ya. Dan yang kedua ibadah itu adalah dimana bentuk bakti, bentuk ketaatan kita, bentuk sayang kita kepada Tuhan ya. Kita datang pada Tuhan memuji Dia, memberikan pelayanan kita kayak Jenis pintar nari ya, memberikan talentanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi itu yang fungsi ibadah, mengucap syukur. Dan juga karena kita bentuk ketaatan kita, bentuk kasih kita kepada Tuhan. Itu Cakra ya. Masih ada pertanyaan? Apa sih Wih, banyak sekali pertanyaannya. Ibadah buat kita? Nah itu apa arti gunanya ibadah buat kita? Ibadah buat kita adalah gunanya begini, yaitu memberikan kepada kita iman. Karena di dalam ibadah itu ada puji-pujian. Puji-pujian itu kan firman Tuhan yang dinyanyikan
Ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Itu Mazmur pasal 42, ya. Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Itu Mazmur 1. Nah, juga ada khotbah. Khotbah disampaikan lewat firman Tuhan. Nah, Alkitab ngomong begini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau punya iman, kita harus dengar firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita timbul iman. Kalau kita nggak dengar firman Tuhan, ya kita nggak punya iman, ya. Makanya apa sih gunanya aku ibadah? Supaya iman kita kuat, supaya iman kita bangkit. Nah, ada satu hal lagi yang kedua. Kenapa kita harus beribadah? Supaya kita bisa memiliki kesatuan hati dengan orang-orang, ya. Senang tahu ketemu Yosua, senang tahu ketemu Glenn, ya. Kita menjadi satu. Joshua apa Yosua? Dua-duanya benar ya. Ya, ketemu teman-teman kan senang ya, ibadah sama-sama, doa sama-sama, selesai ibadah lari-lari bareng-bareng, guyonan bareng-bareng kan senang ya. Nah, itu namanya berfellowship, ya. Bersekutu bersama-sama, menjalin hubungan yang baik. Itu fungsi ibadah, ya. Udah nih? Masih? Loh, kamu masih tanya lagi? Oke, tanya apa? Kenapa sih kalau di sekolah minggu kita sering disuruh untuk menghafalkan ayat? Apa sih gunanya? Nah, ini bagus nih ya. Tadi ayat itu kan firman Tuhan ya. Firman Tuhan, siapa yang mendengar firman Tuhan, imannya akan timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ayat itu penting untuk kita ucapkan, nanti telinga kita mendengar sehingga iman kita mulai kuat. Nah, juga begini, kenapa kita perlu menghafal ayat? Karena pernah tahu nggak cerita tentang Yesus dicobai iblis di padang gurun? Yesus diminta untuk mengubah batu jadi roti. Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Yesus diminta untuk menyembah setan, ya. Itu pencobaan yang Yesus dicobai oleh iblis. Nah, perhatikan, ketika Yesus melawan iblis, caranya bagaimana? Yesus ngomong begini, iblis ngomong begini ya, Yesus, ubah batu ini jadi roti. Yesus ngomong begini, melawannya begini, ada tertulis itu apa? Firman Tuhan, ya. Ayat Alkitab, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah, ya. Sembah aku. Maka Tuhan berkata, ada tertulis, hanya Allah yang harus disembah. Ada tertulis, itu berarti firman Tuhan. Nah, bayangkan kalau Yesus tidak hafal ayat Alkitab, ya. Nah, dia nggak bisa melawan iblis kan. Jadi hafal ayat ini penting. Jadi kalau suatu saat ada godaan nih, misalnya cakra hari Minggu pagi, aduh ngantuk tadi malam nonton bola sampai malam gitu ya. Ayo tidur aja. Iblis ngomong tidur aja, tidak usah sekolah minggu. Cakra ngomong ada tertulis, orang harus beribadah gitu ya. Itu jadi kita membangkitkan iman kita. Nah, iman dengan ayat Alkitab diucapkan dan kita mengerti, akhirnya kita mulai menjadi orang-orang yang bisa melawan dosa. Ketika kita mau, misalnya kepingin nih barangnya orang, mau nyuri, firman Tuhan ngomong dalam hati, ada tertulis, jangan mencuri, ya. Jangan nakal, jangan itu ya, semua kita akhirnya kita punya sebuah apa ya, kayak penanda gitu. Jangan ya. Mau marah, firman Tuhan berkata jangan marah, karena kita udah tahu nih. Makanya ayat perlu dihafalkan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Oh, banyak sekali ya pertanyaannya ya. Kadang aku ngerasa bosan saat beribadah. Om Tony ada nggak sih tips supaya kita tetap bersemangat dalam beribadah? Tips untuk bersemangat dalam ibadah begini, ibadah itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Seperti begini, misalnya nih Jacqueline ngomong, misalnya papa ngomong gini, Jacqueline besok bangun jam 5 pagi ya, mau papa ajak pergi jalan-jalan ke Bali, ya. Kamu kira-kira bisa tidur ya? Kamu mau bangun siang nggak? Kesenangan ya. Kamu nggak mau bangun siang nggak? Nggak mau ya? Kenapa? Karena apa? Senang, ya.
seneng. Nah, ibadah itu juga harus menyenangkan. Nah, bagaimana supaya tips kita ibadah itu senang? Begini, yang pertama, kita harus menyadari bahwa di dalam rumah Tuhan itu ada sukacita, ada berkat, ya. Orang beribadah itu ada berkat, ada sukacita yang melimpah. Jadi kita senang. Makanya kalau ibadah itu harusnya gini, Sabtu malam tuh udah mikir, aku bisa mau bangun pagi aku mau ibadah, aku mau sekolah minggu gitu ya. Jadi malam itu udah mikir gitu ya. Apalagi kalau cewek-cewek ini mesti mikir ngomong gini, aku mau pakai baju apa ya? Wah, rambutnya mau dipakai apa ya? Dikepang apa dikuncir kuda apa ya? Kalau cowok mungkin di spike gitu ya rambutnya. Ya, jadi kita mulai seneng ya. Nah, tipsnya begini, kita mikirkan begini, aku akan ketemu Tuhan, ya. Dan ibadah aku akan ketemu Tuhan. Yang kedua, aku akan ketemu teman-teman, saudara-saudara seiman untuk beribadah sama-sama, ya. Jadi itu yang akan membuat, apalagi kalau kita mikir begini, ada mujizat, ada berkat, ada masa depan, ada kesembuhan, itu wah, kita pasti senang itu ya. Kalau kita mikir tentang ibadah, gitu ya Jacqueline ya. Ada lagi ya yang mau tanyakan? Tanya lagi nih Om. Oke. Ibadah yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa? Ibadah yang benar di hadapan Tuhan gini, ibadah yang benar di hadapan Tuhan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita harus melakukan ibadah itu dengan sukacita. Katakan dengan sukacita. Sukacita. Ya, jadi bukan mengeluh ya. Dibangunkan mama gitu pagi-pagi, ibadah malas, lagi ngantuk, ini. Wah, itu berarti kita nggak sukacita ya. Bosan, mending nonton TV ya, main handphone. Nah, itu berarti kita nggak sukacita ya. Jadi ibadah yang kayak gitu Tuhan nggak senang ya. Tapi ibadah yang sukacita, semangat ya, bergairah, wah itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan ya. Yang pertama, bagaimana tips supaya tadi apa untuk beribadah yang benar di hadapan Tuhan? Yang pertama dengan sukacita. Yang kedua, menjaga kekudusan hidup. Jadi gini, jaga hidup kita, kan kita mau ketemu Tuhan nih ya. Jangan sampai kita ini melakukan hal yang salah ya. Misalnya marah, ngambek, jengkel sama papa mama ya. Tuhan kan melihat hati ini ya. Jadi kalau kita mau ke gereja hatinya marah, masuk ke gereja hatinya mau jengkel ya, nah itu ya nggak berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau mau ibadah berkenan ya sukacita, jauhkan dari dosa ya. Yang biasa kita lakukan dosa, kita mulai tinggalkan itu sehingga ibadah kita berkenan. Nah, lakukan yang ketiga dengan sungguh-sungguh, nyanyi sungguh-sungguh ya. Ada saatnya kita diberi kesempatan untuk guyon dengan teman-teman, ada kesempatan kita untuk bercanda. Selesai ibadah mau lari-lari boleh, mau mainan boleh. Tapi saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita nyanyi, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saat firman Tuhan diberitakan, kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Nah itu sungguh-sungguh. Itu poin ketiga, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi kita melakukan dengan sukacita. Yang kedua, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kita bersungguh-sungguh. Oke, ada lagi? Selesai. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya, kita doa. Oke, selesai ya. Jadi ada beberapa hal nih, Om, sebelum kita tutup ya. Om Tony kasih kesimpulan bagaimana ibadah itu menjadi ibadah yang sungguh-sungguh, menjadi ibadah yang berkenan pada Tuhan. Yaitu bagaimana kita harus seimbang antara kehidupan kita di hari-hari biasa. Tadi kan Joshua tanya, kalau di luar hari Minggu kita ibadah nggak? Ya ibadah. Sekolah itu juga ibadah, ya. Membantu orang tua itu ya ibadah, ya. Nah, jadi kita di luar kita juga beribadah sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya di dalam gereja kita juga beribadah sungguh-sungguh. Ada beberapa hal kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan juga ada satu ayat, Om Tony mau bagi ya, bagi yang terakhir, yaitu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 27. Nah, ini ada ibadah jenisnya ibadah yang lain. Perhatikan ya. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam ususan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, rupanya ada jenis ibadah yang lain. Ibadah itu adalah
mengunjungi yatim piatu dan orang-orang dalam kesusahan mereka. Nah, Alkitab berkata itu adalah ibadah yang murni dan tak bercacat. Nah, Om mau kasih sebuah beban untuk kalian, untuk juga yang mendengarkan di rumah ya. Perhatikan, kita bisa melakukan ibadah jenis kedua ini, ibadah yang betul-betul luar biasa, yaitu kita mengunjungi yatim piatu. Kita mungkin punya orang tua ya, kita senang. Tapi ada orang-orang, anak-anak yang hari ini nggak punya orang tua, ya. Mereka hidup dalam kekurangan, hidup dalam kebingungan. Ya, senang masih punya papa mama ya. Makanya mesti sayang papa mama, karena ada orang yang nggak punya orang tua, hidup di rumah-rumah yatim piatu, panti asuhan. Nah, bisa nggak kita mulai yang di rumah pun di sini ya? Suatu hari misalnya nih, orang tua kan, Jenis, hari ini pengen pergi kemana gitu ya? Mau ke pantai atau ke mall? Sesekali kita kejadian orang tua, yuk ngomong gini, Pak, kita ke panti asuhan yuk. Ya, kita ke panti asuhan. Nah, kita akan berkunjung mereka. Apa yang kita punya? Kita punya baju yang tidak kita pakai, bukan baju jelek ya. Maksudnya kita punya baju yang udah sempit tapi masih bagus. Kita punya 2 baju, ya satu kita boleh bawa ke panti asuhan ya. Nah, kita akan mengunjungi mereka. Kita berkata adalah ibadah yang murni dan ibadah yang tak bercacat. Nah, itu adalah ibadah yang baik ya. Makanya kita akan melihat bagaimana nanti, percaya Om Tony, pulang kalian akan penuh dengan rasa syukur. Kalian lebih sayang papa mama. Kenapa? Karena melihat mereka adalah orang-orang yang tidak punya papa mama ya, seperti kalian yang diberkati dengan banyak kasih sayang ya. Jadi yuk kita di tengah sukacita kita, ke mall kan bisa kapan saja, ke pantai bisa kapan saja, tapi sesekali ketika orang tua tanya mau kemana nih, ayo Pak, kita ke panti asuhan. Nah, ya itu pasti papa mamanya mesti kaget ya kan. Wah, ini kenapa minta ke panti asuhan? Karena Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk obrolan kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua pengertian tentang ibadah. Biarlah kami semakin mengerjakan ibadah kami semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Diberkati anak-anakmu ini, kiranya mereka semua ada dalam berkat, pemeliharaan Tuhan dan anugerah Allah boleh tercurah atas kami. Tuhan memberkati dengan masa depan yang penuh dengan harapan, dan anak-anak ini akan semakin giat untuk beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Katakan sama-sama yuk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kasih shalom. Shalom. Ya, mau ngomong apa tadi? Jangan lupa Like, comment, and Subscribe. God bless you. bye. Oke, bye.